Kakak buta ya? Terus saya diam. Gak mau dijawab. Nanti takut diketawain. Kalau teman-teman ngatain, ya udah biarin aku lanjut nulis aja gitu. Anak-anak ini mempunyai sensitivitas yang sangat tinggi menurut saya. Seperti perhatian sedikit dia akan merasa GR ya bahasanya ya. Satu kasus ada anak kita yang akhirnya hamil di luar nikah itu dengan tukang bangunan. Ketika ditanya karena sering digodain, hai cewek, mungkin nggak hanya itu ya. Karena dia merespon, akhirnya direspon juga oleh tukang bangunan itu, ya akhirnya terjadilah sesuatu hal yang sebenarnya tidak diinginkan, yang hamil di luar nikah. Dan solusi untuk kasus seperti ini, biasanya anak-anak kita alihkan dengan kegiatan-kegiatan yang positif, seperti olahraga, keterampilan-keterampilan yang lain. Jaga mereka, tetap kasih mereka perhatian yang lebih, agar mereka juga tidak mudah untuk mencari perhatian di luar yang tidak kita inginkan. Terkadang perbedaan membuat orang semakin jauh, bahkan renggang. Oleh karena itu, pendidikan inklusif dibutuhkan kehadirannya. Pendidikan inklusif adalah pendidikan yang tidak membedakan antara anak berkebutuhan khusus dan anak pada umumnya. Mereka berhak mendapatkan pendidikan dan juga kurikulum yang sama. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Cindy Kusumawardhani dengan 140144211-9 dari Rombel C, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi. Pada video kali ini, saya akan mempromosikan mengenai pendidikan inklusif. Anak-anak berkebutuhan khusus tidak harus menjalani pendidikan di sekolah luar biasa. Di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, terdapat Madrasah Ibtidaiyah atau sekolah setara sekolah dasar yang membuka kelas belajar bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Selain untuk memupuk kepercayaan diri para siswa berkebutuhan khusus, kelas ini juga mengajarkan empati bagi siswa lainnya dan menghindari aksi perundungan. Beginilah aktivitas anak-anak di Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif Kaji Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, saat mengisi waktu istirahat sekolah. Mereka bermain bersama antara siswa biasa dan siswa dengan kebutuhan khusus. Madrasah ini memang menerapkan pendidikan inklusif, di mana 11% siswanya adalah anak berkebutuhan khusus. Pembelajaran di kelas berlangsung seperti biasa, meski ada siswa dengan kebutuhan khusus. Kurikulum juga mengikuti standar nasional dari Kemendikbud. Selain pelajaran umum, madrasah ini memiliki kelas khusus yang disebut kelas sumber. Kelas ini didesain untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Di sini, masing-masing anak berkebutuhan khusus mengejar ketertinggalan mereka dari teman-temannya. Salah satu siswa adalah Jericho Saputra Untayana yang mengalami gangguan dalam berkonsentrasi. Jericho kesulitan dalam menyerap pelajaran. Siswa kelas 3 ini dilatih memusatkan perhatian dengan menguntai manik-manik pada seutas tali. Kesulitannya untuk membaca pun lambat laun mulai dapat diatasi. Pendidikan inklusi adalah pendekatan pendidikan yang menekankan partisipasi aktif semua siswa, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus. Dalam kegiatan belajar mengajar, saya yakin bahwa dapat membangun masyarakat yang lebih adil dan juga. Mengapa pendidikan inklusi? Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak tanpa diskriminasi, membantu setiap siswa menemukan dan mengembangkan bakat mereka, mengajarkan anak-anak untuk mengenali keterlibatan dan bakat mereka, membekali siswa dan bakat mereka fasilitas dan program. Ada ruang belajar yang dirancang untuk memenuhi berbagai kebutuhan siswa. Kemudian guru-guru yang memiliki pelatihan khusus dalam pendidikan inklusi, program pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan setiap anak, pelayanan konseling untuk membantu siswa menghadapi tantangan emosional dan kognitif, berbagai kegiatan yang mendorong bagi semua siswa. Mengapa pendidikan inklusi itu penting? Pendidikan inklusi memastikan bahwa semua anak tanpa memandang latar belakang atau kebutuhan siswa memiliki akses yang sama terhadap pendidikan berkualitas. Pendidikan inklusi membekali siswa dengan keterampilan sosial yang penting untuk kehidupan di luar sekolah. Mereka belajar beradaptasi, komunikasi dengan berbagai individu, dan memecahkan masalah secara kolaboratif. Meski berkebutuhan khusus, Jericho justru memiliki potensi di bidang fotografi.
Bakatnya disadari pihak sekolah saat Jericho memotret aktivitas teman-teman dan juga gurunya. Bakat ini pula yang terus didorong sekolah untuk mendongkrak kepercayaan dirinya. Tahun lalu, Jericho berkesempatan memamerkan karyanya saat pertemuan Lembaga Pendidikan Ma'arif se-Jawa Tengah di Jepara. Dua kali, pas nyanyi, terus tak foto, pas di masjid itu, terusnya di sini, tak foto juga. Siswa yang lain diajarkan untuk dapat menerima dan membantu teman-teman mereka yang berkebutuhan khusus. Ngajarin matematika. Senang karena pintar memotret. Sejak 2012, MI Ma'arif Keji menjadi satu-satunya madrasah inklusif di Kabupaten Semarang. 2 tahun terakhir, madrasah ini menjalin kerjasama dengan lembaga anak internasional seperti UNICEF untuk mengembangkan pendidikan inklusif. Hal ini agar siswa dapat berkembang sesuai potensi mereka masing-masing, baik yang berkebutuhan khusus maupun yang tidak. Bagi ABK adalah memberikan kesempatan yang selama ini di lingkungan mereka mungkin tidak bisa menerima, tetapi di sini kita berikan layanan, kita berikan terapi, kita berikan pendampingan, kita berikan bimbingan, sehingga kesulitan dia, gap yang lahir dari dirinya dalam berinteraksi, dalam belajar itu sedikit demi sedikit bisa diantisipasi, bisa lebih kecil. Sekolah inklusif merupakan proses pengintegrasian secara sosial anak-anak berkebutuhan khusus dengan anak-anak yang normal dalam lingkup pendidikan. Sejak dini, anak-anak dididik untuk terbuka dan peduli pada teman-temannya yang berkebutuhan khusus. Sedangkan bagi anak-anak berkebutuhan khusus, sekolah inklusif akan meningkatkan kepercayaan dirinya agar siap bersosialisasi di masyarakat. Untuk manfaat pendidikan inklusi mendorong pemahaman dan penghargaan terhadap keragaman, mempersiapkan siswa untuk hidup dalam masyarakat yang beragam. Lingkungan inklusif menyediakan dukungan emosional yang penting bagi perkembangan mental dan emosional siswa. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.